semua, ketemu lagi sama aku Vina. Di video kali ini kita mau bahas soal total cost atau total biaya selama aku hamil. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah semua cost yang dikeluarkan mulai dari aku pertama kali ngecek kehamilan sampai belanja barang bayi. Plus sedikit tambahan karena aku sempat dirawat di rumah sakit. Tapi note juga ya kalau ini semua adalah perkiraan biaya yang aku alami sendiri di rumah sakit swasta di Jakarta, dan sebagian biayanya itu ditanggung sama asuransi. Nah, mungkin perkiraan biaya ini akan beda-beda ya di setiap orang, di setiap rumah sakit, di daerah nanti beda lagi. Nanti kalau pakai pembiayaan asuransi atau BPJS itu jelas akan berbeda gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa nanti pas nonton videonya kok kayaknya lebay banget perkiraan biayanya, ini aku hanya akan cerita aja pengalaman aku seperti apa. Mungkin akan lebih relatable sama teman-teman yang sama-sama nanti pengen ceknya lebih ke rumah sakit swasta dan di Jakarta gitu. Bahkan di rumah sakit swasta yang satu dengan rumah sakit swasta yang dua bisa aja beda-beda kan harganya. Jadi ini buat bahan pengetahuan aja, buat bahan sharing aja. Mungkin buat teman-teman yang pengen kayak sekedar tahu aja bayangannya biayanya berapa sih yang mungkin keluar, mungkin ini akan bermanfaat. Tapi ini hanya sharing aja ya. Jadi jangan terlalu terbebani juga sama nanti total biaya yang aku sebutkan. Background story sedikit, aku mulai tahu aku hamil itu di bulan Agustus tahun lalu, Agustus 2022. Biaya-biaya yang keluar itu mungkin dari tahun ke tahun akan berbeda ya. Bisa mengalami kenaikan, bisa enggak. Itu akan berbeda-beda dan pastinya akan mempengaruhi perkiraan biaya ini. Kita mulai bahas dari hal pertama yang aku lakukan saat curiga hamil, yaitu beli test pack. Test pack itu sebenarnya murah ya, rata-rata ada yang di Shopee itu bisa dapat 5.000, ada yang 50.000. Aku beli yang murah aja waktu itu, kalau nggak salah harganya di bawah 15.000. Jadi total cost beli test pack 15.000, dan aku cuma beli satu kali karena hasilnya langsung positif. Next, yang kedua, cek kehamilan. Cek hamil kontrol rutin ke dokter obgyn, jadi dokter spesialis di rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi waktu sudah test pack dan sudah tahu hasilnya positif, itu langsung booking aku ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, aku sempat pindah rumah sakit nih, jadi waktu pengecekan pertama dan kedua itu di rumah sakit Jakarta Pusat. Kemudian aku pikir karena nantinya aku akan pindah ke rumah di daerah Jakarta Barat, dan kalau kita lahiran kan pasti dokter anaknya akan di-assign langsung ya di rumah sakit itu, biar kayaknya semua prosesnya lebih mudah buat nanti buat anaknya juga. Aku jadi memutuskan untuk pindah ke rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Nah, kita bahas dulu yang di Jakarta Pusat nih. Yang di Jakarta Pusat itu untuk dokternya aja itu costnya ada di 600.000. Kemudian untuk USG-nya itu ada di sekitar 300.000, tapi belum termasuk biaya-biaya tambahan kecil-kecilnya, kayak misalnya underpad, handscoon, itu tidak dimasukkan dalam biaya USG. Plain USG juga ada biaya sendiri, jadi totalnya itu lebih dari 1 juta per kontrolnya, konsultasi dan USG-nya ya. Belum termasuk obat atau pemeriksaan lainnya kalau dibutuhkan. Nah, itu dilakukan di minggu ke-6 dan minggu 10 kehamilan. Jadi aku sempat cek 2 kali di rumah sakit itu. Kalau yang di rumah sakit yang di Jakarta Barat, itu untuk dokternya 425.000. Kemudian untuk USG-nya sudah all in, termasuk semua peralatan yang dipakai selama lagi USG itu 325.000. Jadi per kali konsultasi dan USG itu 750.000. Tetap tidak termasuk dengan obat atau pemeriksaan lain kalau dibutuhkan ya. Jadi kalau aku hitung-hitung nih, selama 1 kali hamil itu
dari bulan pertama sampai bulan ke-9 sampai 40 minggu itu bisa ada total 15 kali konsultasi ke dokter Objin kalau mengikuti rekomendasi dari dokter Objin ya. Kebetulan dokter Objin aku merekomendasikan untuk kontrol 1 bulan sekali sampai dengan minggu ke-28. Kemudian dari minggu ke-28 sampai 36 itu 2 minggu sekali. Kemudian dari minggu 36 sampai 40 minggu itu 1 minggu sekali. Jadi kalau aku hitung-hitung nanti perkiraan nih total 15 kali konsultasi. Itu untuk konsultasi dengan USG saja totalnya kurang lebih mencapai 12 juta rupiah. Belum termasuk obat dan cek lab. Kita lanjut ke pemeriksaan darah. Jadi di minggu ke-10 saat aku masih di rumah sakit yang pertama, itu ada 1 kali aku pengecekan darah. Pengecekan darah ini dilakukan untuk yang pertama mau lihat dulu darah lengkapnya aku itu normal atau tidak, karena sebagai baseline awal nih saat hamil darahnya masih bagus atau enggak, ada mengarah ke anemia atau kurang darah atau tidak. Kemudian dicek juga apakah ada penyakit menular yang membahayakan ibu atau janin, seperti misalnya nih HIV, torch. Kemudian diperiksa juga urin sama gula darah sewaktu. Nah, pemeriksaan ini memang cukup banyak dan yang cukup menghabiskan biaya itu di pemeriksaan torch. Pemeriksaan torch itu ada toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan pemeriksaan ini memang cukup mahal dan di rumah sakit yang pertama menghabiskan kurang lebih 5 juta rupiah. Kemudian setelah itu aku di trimester kedua itu sudah di rumah sakit yang lain, itu diperiksakan kembali hematologi lengkapnya, gula darah sewaktu sama pemeriksaan urin. Sama fungsinya untuk mengecek apakah ada anemia, kemudian mau lihat apakah kadar gulanya pada ibu hamil itu ada peningkatan atau enggak, karena kan ditakutkan ada resiko diabetes gestasional. Kemudian mau cek di urin apakah ada infeksi saluran kemih atau tidak yang mungkin bisa membahayakan kehamilan gitu. Nah, di rumah sakit yang kedua ini cek 3 jenis ini kurang lebih 500.000. Kemudian di trimester 3 awal aku cek hal yang sama lagi, jadi kurang lebih 500.000 lagi. Jadi untuk cek darah saja kurang lebih habis hampir 7 juta rupiah. Nah, ini karena ada pengalaman yang kurang menyenangkan sama aku hamil, aku di minggu 31 minggu kemarin aku sempat dirawat di rumah sakit, dirawat inap karena adanya kontraksi prematur. Nah, ini kan bukan suatu kejadian yang tidak diharapkan ya. Jadi mungkin kos ini tidak dialami setiap orang, setiap ibu hamil. Tapi aku mau sharing aja kos yang aku alami saat dirawat inap kemarin di rumah sakit di Jakarta juga. Itu diranap kurang lebih selama 4 hari 3 malam. Jadi aku diranapnya ngapain aja sih? Nah, di ranapnya ini aku ada pemberian obat secara infus untuk mengurangi kontraksi. Kemudian ada pemeriksaan CTG namanya untuk melihat apakah ada kontraksi pada rahim dan melihat denyut jantung janin. Terus pemeriksaan CTG ini dilakukan setiap hari untuk melihat kontraksinya, karena kalau masih ada kontraksi aku belum pulang saat itu. Nah, terus ada pemberian obat oral juga, obat minumnya. Kemudian ada pemeriksaan USG juga. Selama dirawat 4 hari 3 malam itu aku menggunakan asuransi memang, tapi aku lihat kos yang dikeluarkan pada saat diranap itu kurang lebih mencapai 11 juta rupiah. 11 juta rupiah ini sudah termasuk tadi obat-obatan, rawat inap semua, jadi udah all in semuanya, dan kebetulan ditanggung sama asuransi. Karena kehamilanku agak sedikit bermasalah, nah di minggu ke-32 saat aku kontrol kemarin, itu sempat dilakukan pemeriksaan tambahan CTG lagi. Dan pemeriksaan CTG ini menghabiskan kurang lebih 300.000 juga per kali pemeriksaan. Dan ini dirawat jalan ya, bukan pas rawat inap gitu. Jadi nggak tahu kedepannya kalau ada pemeriksaan lagi, mungkin pas aku nanti kontrol lagi, nah itu akan jadi kos tambahan aku nih selama pemeriksaan kehamilan. Kita lanjut ke vitamin selama hamil, vitamin suplemen saat hamil. Aku sendiri itu ada konsumsi 4 jenis vitamin sama aku hamil, yaitu ada Familgenio,
Cal 95, Prolacta Formander, sama ada Maltover, itu tablet besi. Nah, semuanya konsumsi setiap hari 1 kali sehari, rutin sama hamil dari trimester 1 sampai sekarang. Nah, kalau aku hitung-hitung nih costnya per jenis vitamin per kali minumnya itu sampai nanti di bulan ke-9 sampai kurang lebih perkiraan 40 minggu itu bisa menghabiskan sampai dengan 4 sampai 5 juta rupiah untuk vitaminnya saja. Lalu karena aku sempat dirawat karena kontraksi yang prematur kemarin, itu ada tambahan obat satu lagi. Kalau aku harus minum terus sampai dengan minggu ke-40 atau kayaknya maksimal sampai minggu 38, itu mungkin akan menghabiskan sekitar 200.000. Terus tambahan suplemen lain, aku ada minum susu hamil, which sebenarnya susu hamil itu nggak wajib ya. Susu hamil itu tidak beda jauh sama susu biasa. Per boxnya susu hamil itu 65.000, dan biasanya kayaknya satu box itu habis dalam kurang lebih 2 mingguan. Kalau dihitung itu untuk susu saja bisa habis sekitar 1 juta rupiah. Kita lanjut ke biaya beli perlengkapan bayi. Nah, biaya perlengkapan bayi ini baru aku mulai keluarkan setelah aku bulan ke-7, sekitar aku minggu 28. Karena banyak mitos ya yang bilang nggak boleh siapin barang bayi sampai, bahkan ada yang bilang sampai lahiran nggak boleh siapin dulu, ada yang bilang udah 7 bulan baru boleh siapin gitu ya, macam-macam. Jadi untuk aku sendiri akhirnya aku kesiapin setelah minggu ke-28, sekitar udah 7 bulan gitu. Beli barang-barang esensial yang aku pikir pasti akan dipakai sama newborn. Nah, mungkin kalau mau bahas sendiri soal perlengkapan newborn esensial itu bakal ada satu video sendiri ya, karena banyak banget sebenarnya perlengkapannya. Mulai dari aku pikir aku butuh beli rak khusus untuk bayi, sabun bayi, baju bayi, kapas, kasa, botol susu, perlak. Wah, banyak banget deh, pokoknya banyak perlengkapan yang aku pikir pasti dibutuhkan sama bayi. Referensi perlengkapan bayinya itu banyak banget. Setiap website, setiap influencer itu punya kayak list sendiri yang buat mereka cocok gitu ya, sebagai essential things for newborn. Jadi untuk aku sendiri akhirnya aku coba aja combine dari list-list yang aku dapetin, dan coba aku review ulang aja kira-kira yang memang esensial buat aku itu apa aja. Nah, setelah beli dan aku hitung costnya, itu mencapai kurang lebih 12 juta rupiah. Itu termasuk untuk baby box yang aku beli agak cukup besar, terus ada stroller juga, terus ada kayak perlengkapan bayinya, yang kayak perlengkapan mandi sendiri, bathtubnya, barang-barang yang memang cukup mahal gitu ya, tapi aku rasa akan kepake gitu. Itu kosnya kurang lebih 12 juta rupiah. Hopefully nanti aku bisa bikin satu video sendiri khusus untuk membahas aku beli barang apaan aja sih sampai 12 juta rupiah gitu ya. Oke, nextnya ke perlengkapan ibu nih. Perlengkapan ibu yang aku beli selama hamil. Kalau untuk perlengkapan ibu sebenarnya nggak banyak sih yang aku beli, karena mungkin aku tidak merasa perlu juga untuk beli banyak-banyak hal untuk maternity clothes atau apa, karena ya kepakainya cuma pas hamil takutnya, jadi kayak mubazir. Akhirnya aku cuma beli hal-hal yang memang kayak udah nggak muat gitu, atau yang lebih nyaman aja dipakai saat hamil. Yang aku beli yang pertama itu celana maternity, karena celana yang biasa itu biasanya sangat tight di bagian pinggang, dan kalau sudah hamil itu tidak muat lagi. Jadi aku beli celana maternity, itu pun cuma beli 2 piece celana maternity. Yang lain aku beli kayak leggings yang stretchy banget, sama celana Uniqlo yang memang bahannya kan sangat-sangat stretchy ya. Jadi nah itu aku beli, jadi total kayaknya ada 4 piece celana yang nyaman buat ibu hamil. Kalau total di 1 juta rupiah. Terus aku ada beli bra untuk nursing bra, kemudian kayak underwear maternity yang khusus untuk underwear hamil, beli corset, extension untuk bra supaya branya nggak terlalu ketat. Itu kalau di total sekitar 500.000. Aku beli untuk bra dan underwearnya itu sekitar 5-7 pasang gitu, biar nggak terlalu cepat cuci juga gitu kan.
Lainnya kayak baju maternity, baju nursing gitu aku belum beli sampai saat ini, dan aku rasa kayaknya tidak terlalu butuh juga karena kan bisa dibantu sama baju-baju yang kancing depan gitu. Jadi aku belum beli baju-baju yang lain. Jadi kalau total perlengkapan ibu nggak terlalu banyak sih. Hal lain yang jadi pengeluaran sama hamil itu foto maternity. Nah, foto maternity sebenarnya sangat opsional ya. Tapi foto maternity itu jadi kayak satu hal yang menjadi wishlist aku, karena aku pikir belum tentu aku akan mengalami hamil lagi nih ke depannya gitu kan. Gak ada yang tahu sih, again. Tapi kan momen hamil ini akan jadi suatu momen yang ingin aku dokumentasikan dengan lebih baik gitu. Jadi akhirnya aku memilih untuk ikutan foto maternity gitu ya, berasa kayak influencer aja. Tapi aku foto maternity dan ngambil yang nggak terlalu tinggi costnya. Aku pilih yang paketan sekitar 3 juta. Itu sudah all in dari make up, hairdo, dress, fotonya sudah diedit juga, walaupun nggak ada yang di print sih. Sudah cukup lah pokoknya paketnya buat aku, udah all in itu sekitar 3 juta. Yang terakhir ada biaya-biaya di luar perlengkapan dan di luar kontrol hamil ya. Jadi biaya-biaya yang aku terpaksa tambahin selama aku hamil karena berbagai perubahan. Misalnya nih, karena sudah trimester 3, perut semakin besar, udah makin sulit nunduk, akhirnya aku memutuskan untuk pakai catering sama bersih-bersih mingguan untuk bantu aku bersihin kamar mandi, bersihin rumah lebih rapi lah gitu ya, yang lebih deep cleaning gitu, jasa laundry yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal yang kayak semakin sulit dilakukan kan selama hamil. Walaupun aku cuma tinggal di apartemen, size apartemen juga nggak terlalu besar, tapi karena udah mulai sulit dan kemarin sempat dirawat juga, jadi terpaksa bed rest. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai jasa-jasa itu, dan itu mungkin penambahan kos sekitar 2 juta rupiah selama 2 bulan terakhir aku hamil gitu. Itu sih kurang lebih pengeluaran yang aku keluarin selama aku hamil sampai dengan saat ini. Saat ini itu di minggu 34 minggu ya. Tapi perkiraannya sudah aku hitung-hitung sampai kurang lebih kalau aku hamilnya itu sampai dengan 38-40 minggu dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti saat ini ya, nggak ada pengeluaran tidak terduga lainnya. Kalau di total nih tadi ya, mulai dari cek hamil, obat, baju, perlengkapan bayi, dan kawan-kawan, itu sudah mencapai 50 juta. Bahkan lebih ya, kayaknya hampir 55 juta. Nah, dan itu belum termasuk biaya persalinan. Sebagai gambaran aja nih, biaya persalinan memang belum aku alami, belum aku lewati. Tapi aku udah mulai bertanya-tanya ke rumah sakit aku yang saat ini aku kontrol. Itu dia sudah punya perkiraan estimasi persalinan, baik persalinan normal ataupun persalinan sesar. Persalinan ini biaya estimasinya sudah termasuk beberapa pemeriksaan untuk bayinya. Misalkan kayak pemeriksaan hipotiroid, pemeriksaan audiometri untuk bayi itu sudah termasuk. Bahkan ada dapat foto newborn juga, dan beberapa kayak hampers lah dari mereka gitu ya. Untuk aku pribadi nih, ini adalah pilihan aku pribadi, kemungkinan besar aku lebih prefer untuk persalinannya melakukan seksio cesaria atau operasi sesar, dan pengennya sih di kamar yang lebih nyaman di VIP gitu ya. Itu costnya bisa sampai 45 juta di estimasi persalinan. Tapi untuk estimasi lainnya nanti mungkin aku cantumin di sini juga ya, biar kalian tahu aja kurang lebih estimasi biaya persalinan di rumah sakit swasta itu seperti apa. Nah, biaya persalinan ini karena memang estimasi, biasanya bisa lebih kalau memang amit-amit ada komplikasi yang terjadi selama persalinan. Jadi gimana guys, setelah mendengar semua biaya mulai dari hamil sampai persalinan yang aku bahas dari awal tadi, kayaknya memang lumayan stressing ya, kayaknya banyak banget gitu biaya yang mungkin dikeluarkan. Nah, again, seperti yang tadi disclaimer aku bilang di depan, ini adalah perkiraan biaya yang aku alami sendiri karena aku kontrol di rumah sakit swasta di Jakarta dengan benefit aku ada asuransi dari kantor suami gitu ya. Buat temen-temen yang nanti mungkin kontrolnya di rumah sakit yang berbeda,
atau menggunakan benefit yang berbeda, misalnya menggunakan benefit BPJS, tentunya biaya ini bisa berbeda. Untuk BPJS mungkin sebagian besar biayanya ada yang digratiskan sama pemerintah gitu. Jadi tidak akan sebesar perkiraan biaya yang aku sebutkan. Buat teman-teman yang kontrol di rumah sakit lain, bisa aja biayanya lebih tinggi lagi karena tergantung jenis rumah sakitnya gitu kan ya. Nah, buat lebih jauhnya lagi kalian mau tahu tentang biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan, tentunya kalian harus cek di rumah sakit masing-masing. Dan untuk asuransinya juga harus dicek juga apakah ada benefit untuk kontrol kehamilan dan persalinan. Jadi ini again hanya sebagai sharing aku ke kalian semua, untuk ngebayangin aja kira-kira cost-nya seperti apa sih. Moga-moga sharing ini bermanfaat buat teman-teman yang memang lagi nyari tahu aja tentang cost seputar kehamilan dan persalinan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Buat kalian yang pengen nanya-nanya lebih jauh, boleh banget tanya di kolom komentar. Atau kritik saran juga boleh di-share di kolom komentar. Thanks guys for watching. Bye!